Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi antara zaman di mana belum ada bahasa, sehingga semua masyarakat diatur oleh komunikasi lisan, sampai perkembangan di mana muncul bahasa, sehingga peranan komunikasi itu diambil alih dari lisan menjadi via tulisan, dan orang yang menguasai tulisan itu dibuktikan dengan memegang ijazah setelah melalui ujian, ya toh? Nah, kita mulai dari India dulu nih. Ya. Munculnya bahasa Sanskerta. Nah, di India ini sebelumnya itu orang yang pandai, cerdik cendekiawan atau resi itu adalah orang yang berada di dalam kasta Brahmana itu. Dia melalui proses berulang-ulang reinkarnasi, ya toh, dan menjadi statusnya semakin tinggi, lalu lahir menjadi Brahmana dan menjelaskan apa yang dia dapat, entah itu dalam dipercaya sebagai wahyu, gitu, dan sebagainya, tapi lalu disampaikan kepada masyarakat melalui komunikasi lisan. Ya, nah ini bentuknya. Lalu setelah diketemukan bahasa, maka komunikasi disampaikan dengan simbol begini, bahasa ya. Nah, lalu dari sini terus berkembang ya. Dari Hindu, kitab Veda, lalu menjadi Tripitaka terus gitu. Dalam basisnya bahasa Sanskerta. Nah, bagaimana di Tiongkok tuh? Di Tiongkok lain lagi, bentuknya gambar gitu, yang diberi arti. Semua orang tahu bahwa gambar ini adalah gambar saat manusia itu masih kecil, bayi, gitu, belum dewasa. Setelah itu dewasa secara fisik. Nah, di gambar begini, karena apa? Orang yang dewasa secara fisik itu bisa berpikir, berkata, dan berbuat apa saja. Nah, kalau didiamkan aja, dia pasti bisa merusak kemana-mana. Nah, karena itu dia harus diajarin tahu tentang the dawn and the dusk itu. Nah, digambar seperti gambar merah ini. Ini dua kaki, lalu kritikalnya di sini. Kalau kuasnya loncat ke sini, ya ini pasti dalam gambar ini, maka hatinya bisa menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Lalu dia berhenti di sini, ya, kakinya kebebasannya diarahkan atau di ke arah yang positif, toh. Nah, ini menjadi inti daripada budaya Tionghoa itu. Nah, kalau orang sudah bisa sampai sini, dia menjadi orang besar. Ini ada garis di tengah ini. Nah, tapi gambarnya nggak boleh garis ini dulu, lalu begini dan begini, itu nggak benar, nggak punya nilai pendidikan.
sebagai kaligrafer mungkin orang yang bisa nilai nulis ini indah, tapi ini tidak ada unsur pedagogiknya. Dia hanya menjadi menulis cantik aja ya toh. Nah, bagi orang yang mau lihat dari sudut menulis cantik ya sudah hasilnya yang penting bagus itu. Kalau yang benar manusianya dulu baru ini ya toh. Nah, kalau dia sudah tahu tapi dia bisa tidak boleh berhenti sekedar paling dasar aja kan. Tapi terus dia terus mau belajar, nah titiknya taruh di sini. Lalu dia menjadi orang besar, semakin besar. Tapi dia akan merosot jatuh ke paling rendah ketika titiknya ditaruh di atas itu. Berarti dia tidak mau belajar. Nah, akibat tidak mau belajar, dia menjadi selfish, gitu. Nah, kalau dia mau terus belajar, maka dia akan berkembang seperti ini. Ya. Seleb, aku, gitu. Terus kami, kalian, kamu, kalian, dia, mereka, menjadi kita, menjadi negara, ya, dunia, dan akhirnya beyond itu. Orang yang belajar terus-menerus ini akan sampai di sini. Dan karena itu simbolnya di 4 samudera yang tangan kiri itu jempolnya di sini, genggaman itu di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Nah, dengan terjadinya perkembangan di abad 21 di mana peradaban ini bahkan dunia ini diancam menjadi musnah oleh perang nuklir, maka kesadaran ini menjadi penting sekali. Ya, sebab sekali senjata nuklir dipakai, musuhnya yang juga punya nuklir akan serentak bereaksi dan akhirnya terjadilah benturan di udara yang ledakan nuklirnya kemana-mana atau saling membalas saja secara vital kan. Dan musuhnya ini serang semua. Anda nyerang kota ini, saya nyerang kota ini, kata ini. Dan lalu awan nuklirnya itu menutupi atmosfer ini sehingga matahari tidak bisa masuk dan akhirnya kehidupan nggak ada. Tidak ada tanaman dan tidak ada makhluk hidup bisa langsung terus tumbuh kan? Dan lalu gunung Himalaya dan kutub utara selatan yang dingin itu akan mencair menjadi gelombang besar yang membuat banjir di mana-mana dan bahkan menenggelamkan pulau-pulau. Oke, kita akhiri di sini. Nanti kita lanjutkan pembahasan ini yang lebih mendalam ya.